Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 25501911127. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pengenalan program studi sarjana farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di slide pertama yaitu ada pemaparan tentang goals. Ada 4 goals. Yang pertama ada goals yang berisi tentang maba harus mengetahui perbedaan antara siswa dan mahasiswa menurut undang-undang. Goals kedua yaitu mengetahui visi misi dan program ungguh program studi. Terus goals ketiga mengetahui peluang dan ancaman selama studi S1 farmasi dan strategi sukses selama perkuliahan. Lalu yang terakhir goals 4, maba mengetahui aturan dan tata tertib selama kuliah di Prodi Sarjana Farmasi FFA Unzani. Apa sih perbedaan siswa dan mahasiswa? Istilah siswa terkadang kalau belajar bisa disebut sekolah ya, dan istilah mahasiswa kalau belajar disebut kuliah. Nah, sekolah menurut PP nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Lalu, kuliah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi bertujuan untuk berkembangnya potensi manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cekap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Lalu dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatnya daya asing bangsa. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu apa sih siswa dan mahasiswa itu? Siswa lebih ke arah membangun dasar pengetahuan dan keterampilan umum. Lalu mahasiswa fokus pada pendamaian bidang ilmu tertentu untuk bekal profesi atau keahlian di masa depan. Pengenalan program studi. Aspek legal. Nama program studi Sarjana Farmasi, nomor SK pembukaan 217 Dikti Kep 1999. Tanggal SK pembukaan PS 10 Mei 1999. Pejabat penandatangan SK pembukaan PS Dr. Satyo Swemantri Brojonegoro. Lalu bulan dan tahun dimulainya penyelenggaraan PS September 1999. Peningkat akreditasi terakhir baik sekali. Nomor SK akreditasi 1134 LAM strip PTKes AKR SAR X III 2022. Tanggal SK akreditasi 9 Desember 2022. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada sejarah prodi. Pada tahun 1999 sampai 2009 di bawah Fakultas MIPA ada Bapak APT Muhara Marzuki DRSMS, lalu Ibu Prof. Dr. APT Afifah B. Sujiatmo MS. Lalu pada tahun 2009 sampai sekarang berdiri sebagai Fakultas Farmasi sendiri, yang berawal dipimpin oleh Bapak Dr. Dr. APT Faizal Hermanto MSI, lalu Ibu APT Ririn Puspadewi MSI, lalu kini dipimpin oleh Ibu APT Rina Anugrah Espram MSI. Farmasi Unjani sudah berdiri lebih dari 20 tahun dengan pengalaman yang panjang. Pengelola prodi dipimpin oleh Kaprodi, Sekprodi, dan staf akademik. Sistem pengolahan prodi jelas dan struktur.
Lalu di sini ada yang pertama Ibu APT Rina Anugrah Esfram MSI sebagai Ketua Prodi. Lalu ada Ibu APT Atina Mardatila Esfram Emfram Sekretaris Prodi. Lalu Bapak Ramdhani NH Eskom Staf Bagian Akademik. Lalu Bapak Angga Indra P SPD Staf Bagian Akademik. Lalu Ibu Rafi Faiz AMD Staf Bagian Administrasi. Itu dia pengelola Prodi Sarjana Farmasi. Slide selanjutnya ada beberapa dosen, yaitu ada 46 dosen tetap, 5 profesor, 10 doktor, dan dosen tamu dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan universitas lain. Mahasiswa belajar di sini dari tenaga pendidikan yang berkompeten. Slide selanjutnya ada 1015 mahasiswa. Ini tuh jumlah siswa tahun ajaran 2025 sampai 2026. Rasio jumlah pendaftaran dan diterima 1261 banding 279 sama dengan 1 banding 4,44, 279 maba. Lalu slide selanjutnya ada tersedia ruang prodi akademik, admin perkuliahan, dan nomor kontak. Visi Prodi Sarjana Farmasi menjadi program studi farmasi yang berjiwa kebangsaan dan unggul dalam ilmu dan teknologi farmasi, terutama untuk mendukung pengembangan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis komunitas. Misi Sarjana Farmasi yaitu menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa kebangsaan dan unggul dalam ilmu dan teknologi farmasi untuk mendukung pengembangan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis komunitas, serta mampu mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan karya kreatif dan inovatif, terutama bahan dan produk farmasi untuk mendukung pelayanan farmasi klinis komunis, selalu kolaborasi lintas keilmuan di Fakultas Farmasi Unjani. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan, asosiasi profesi, instansi pemerintah dan swasta, lembaga-lembaga di lingkungan TNI serta masyarakat. Adapun nilai-nilai keahmadiyanian, yang pertama disiplin, pengorbanan, kejuangan, keberanian, loyalitas, keteladanan, dan kebinekaan. Aplikasi nilai-nilai Jenderal Ahmad Yani dalam diri mahasiswa farmasi. Yang pertama disiplin, mahasiswa harus disiplin di kampus, di rumah, harus disiplin di masyarakat. Lalu pengorbanan, yaitu mahasiswa farmasi rela melupakan sesuatu yang dimiliki, baik waktu, tenaga, pikiran, maupun kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan yang lebih besar, mulia, dan bermanfaat bagi orang lain. Alma mater, bangsa atau negara. Mahasiswa farmasi memperhatikan pengembangan farmasi Unjani. Lalu kejuangan, mahasiswa farmasi semangat dalam belajar, mahasiswa farmasi militan dalam menempuh ilmu, mahasiswa farmasi pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan mulia. Lalu ada kebinekaan, mahasiswa farmasi menjunjung slogan Bhinneka Tunggal Ika, berperilaku inklusif dan terbuka, bertindak toleran. Yaitu teladan, mahasiswa farmasi menjaga sikap dan perilaku sebagai teladan bagi sama mahasiswa, menunjukkan etika yang baik di dalam maupun di luar kampus, menjadi contoh positif dalam belajar berorganisasi dan masyarakat. Lalu ada keberanian, mahasiswa farmasi berani mengemukakan pendapat secara santun dan bertanggung jawab, berani mengabdi tantangan akademik maupun organisasi, berani membela kebenaran serta menolak segala bentuk penyimpangan. Lalu ada loyalitas, mahasiswa farmasi setia dan taat pada nilai-nilai alma mater serta menjaga nama baik Unjani, berkomitmen mendukung program akademik maupun non-akademik, menumbuhkan rasa memiliki terhadap jurusan, fakultas, dan universitas. Lalu di bidang kerja ada bidang akademik, bidang administrasi dan layanan mahasiswa, bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Di bidang akademik, mahasiswa farmasi melakukan registrasi dan bimbingan akademik, praktikum, perkuliahan, kuliah lapangan, LDKK, PPAK, kuliah tamu atau pakar, pelatihan, keagamaan, dan magang.
Ini ada agenda keagamaan, setiap kelas beda-beda dan sudah struktur menurut jadwal yang ada di gambar ini. Lalu ada layanan administrasi. Layanan administrasi bertujuan untuk menunjang administrasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi oleh dosen dan mahasiswa seperti surat menyurat. Secara umum, layanan utama dilakukan secara luring di ruang prodi lantai 1, namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan melalui kontak prodi. Alur layanan administrasi yaitu mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada prodi. Ada beberapa format. Waktu layanan 1-2 hari kerja. Prodi mengajukan surat permohonan ke fakultas. Surat di fakultas terbit 1-3 hari. Mahasiswa konfirm dan melakukan pengambilan surat di fakultas. Layanan administrasi, surat keterangan aktif kuliah, rekomendasi beasiswa, permohonan ujian susulan, permohonan izin penelitian, pembelian bahan, keterangan lulus, keterangan pendampingan ijazah, rekomendasi pendidikan lanjut, lalu surat permohonan cuti atau berhenti studi dan lain-lain. Papan pengumuman prodi yang pertama melalui ketua angkatan dan ketua kelas grup angkatan. Papan pengumuman di depan ruang akademik lantai 1. Papan pengumuman digital yang ada ini linknya. Ini dia linknya. Lalu slide selanjutnya ada bidang lead dan pengmas, yaitu skripsi, PKM, dan IRN, penelitian dan pengmas bersama dosen, farmasi mengabdi bekerja sama dengan BEM. Lalu ada bidang kemahasiswaan, yang pertama konseling, kesehatan, pengembangan diri, dan potensi organisasi mahasiswa perlombaan. Lalu slide selanjutnya ada peluang dan ancaman. Peluang prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa, lulus 3,5 tahun, lulus tanpa skripsi, asisten praktikum, asisten peneliti, usaha pengembangan diri. Ancaman, kecanduan games, nonton, judi online, pergaulan bebas, gaya hidup, manajemen waktu yang buruk, belum dewasa. Lalu selanjutnya ada strategi sukses dan bahagia kuliah di farmasi, yaitu melibatkan Tuhan, niat, berdoa, beribadah. Apapun yang akan kita lakukan, usahakan prioritasi nomor 1, yaitu ingat kepada Tuhan, niat, berdoa, dan beribadah. Lalu mencintai dunia farmasi, menghormati guru dan sumber ilmu, mandiri, berpikir kritis namun tidak overthinking, percaya diri namun tidak overconfidence, komunikasi yang baik, mudah beradaptasi, manajemen waktu yang baik, menyadari kita sedang berjuang untuk masa depan. Adapun konseling mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik, baik itu masalah akademik atau masalah lain yang kemudian bertambah kepada akademiknya. Tata tertib dan tata cara selama perkuliahan dan berada di lingkungan farmasi Unjani. Aturan perkuliahan secara umum, yaitu perkuliahan dilaksanakan secara luring. Cara berpakaian dan penampilan, mahasiswa baru diwajibkan untuk mengenakan jas alma mater Unjani selama 1 tahun penuh. Saat praktikum, mahasiswa diwajibkan menggunakan jas laboratorium berlengan panjang saat praktikum dan peralatan alat perlindungan diri lainnya. Kehadiran kuliah minimal 80%, jika tidak memenuhi syarat tidak dapat mengikuti ujian. Kehadiran praktikum 100% jika kurang nilai E. Tidak ada toleransi untuk kecurangan nilai E. Konfirmasi jadwal kuliah. Satu mata kuliah dapat diampu oleh 1 atau lebih dosen dengan 1 orang dosen koordinator, 1 orang dosen sekretaris. Lalu setiap kelas wajib memiliki ketua kelas. Ketua kelas wajib melakukan konfirmasi terkait dosen pengampu yang akan masuk pada dosen koordinator atau dosen sekretaris. Ketua kelas wajib konfirmasi jadwal kuliah kepada dosen pengampu maksimal H-1 pelaksanaan kuliah. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua kelas dibantu oleh penanggung jawab mata kuliah. Adapun ini ada rencana pembelajaran dan kontrak perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Ini dia. Terus ini ada tata cara perkuliahan. Ini dia gambarannya. Lalu ada etika berkomunikasi dengan dosen dan teknik via media sosial. Yang pertama ada salam, memperkenalkan diri, nama, NIM, dan angkatan. Menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa formal, tidak singkat, tidak menggunakan kata ganti aku, kamu, anda. Berperilaku baik, tidak menggunakan kalimat perintah atau mendikte, tidak memaksa. Menggunakan kata mohon, langsung ke inti pembicaraan, to the point. Mengucapkan terima kasih, memperhatikan waktu. Etika berkomunikasi dengan dosen secara langsung. Salam, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa formal, tidak singkat, tidak menggunakan kata ganti aku, kamu, anda. Memberikan perhatian, berperilaku baik dan sopan, menggunakan kata mohon, langsung ke inti pembicaraan, to the point, mengucapkan terima kasih. Etika berinteraksi budaya K5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menjaga nama baik fakultas dan kampus. Budaya menjaga. Bebas komibah. Berantakan, rapikan. Basah, keringkan. Kotor, bersihkan. Miring, luruskan. Bahaya, amankan.
Terima kasih, itu dia presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.